Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rufus Sabil dengan NPM 231302508. Di sini saya akan menyampaikan 5 tools yang ada di bidang cyber security. Yang pertama yaitu ada Avast Antivirus. Avast adalah salah satu perangkat lunak antivirus terkemuka yang dirancang untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman cyber, termasuk virus, malware, ransomware, spyware, adware, dan phishing. Aplikasi ini bekerja dengan memindai file, program, dan email yang masuk serta keluar untuk mendeteksi dan menghapus atau mengkarantina konten berbahaya. Fungsi di sini terdapat 5 fungsi utama Avast. Yang pertama, perlindungan virus dan malware. Mendeteksi dan memblokir virus, worm, trojan, dan jenis malware lainnya. Yang kedua, perlindungan ransomware. Melindungi file penting agar tidak dienkripsi oleh serangan ransomware. Yang ketiga, perlindungan web. Memblokir situs web berbahaya dan unduhan yang mencurigakan. Yang keempat, memindai jaringan Wi-Fi. Memeriksa kerentanan pada jaringan Wi-Fi rumah atau publik. Yang kelima, email shield. Memindai lampiran email untuk mendeteksi ancaman sebelum mereka dapat membahayakan sistem. Selanjutnya, contoh penggunaan. Yang pertama, di sini seorang pengguna mengunduh lampiran email dari sumber yang tidak dikenal. Avast secara otomatis memindai lampiran tersebut dan jika terdeteksi virus akan memblokir pembukaan lampiran dan memberi tahu pengguna. Yang kedua, ketika pengguna mencoba mengunjungi situs web yang dikenal sebagai situs phishing, Avast akan menampilkan peringatan dan memblokir akses ke situs tersebut untuk mencegah pengguna memasukkan kredensialnya di tempat yang salah. Yang ketiga, pengguna secara rutin melakukan pemindaian penuh sistem menggunakan Avast untuk memastikan tidak ada malware yang bersembunyi di komputer mereka, bahkan jika mereka belum merasakan gejala apapun. Yang kedua, Google Authenticator. Google Authenticator adalah aplikasi seluler yang menghasilkan kode verifikasi berbasis waktu atau Time Based on Time Password (TUTP) untuk digunakan sebagai lapisan keamanan tambahan atau two-factor authentication. Saat masuk ke dalam akun online, kode-kode ini berubah setiap 30 ataupun 60 detik sehingga sangat sulit bagi penyerang untuk mencurinya dan juga menggunakannya. Terdapat 3 fungsi utama Google Authenticator. Yang pertama, menghasilkan kode OTP, yaitu membuat kode numerik unik yang berlaku untuk waktu yang singkat. Yang kedua, verifikasi identitas. Memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses fisik ke ponsel yang terdaftar dan atau tahu kata sandi yang dapat masuk ke akun. Yang ketiga, melindungi dari pencurian kredensial. Jika kata sandi Anda diretas, penyerang tidak akan bisa masuk tanpa kode dari Google Authenticator Anda. Contoh penggunaan. Di sini terdapat 2 contoh penggunaan. Yang pertama, seorang pengguna ingin masuk ke akun Google mereka. Setelah memasukkan nama pengguna dan kata sandi, Google minta kode 6 digit dari aplikasi Google Authenticator mereka. Pengguna membuka aplikasi, melihat kode yang aktif, lalu memasukkan ke kolom yang diminta dan berhasil masuk. Yang kedua, penyedia layanan lain, misalkan platform media sosial ataupun bursa kripto, menawarkan dukungan two-factor, 2FA dengan Google Authenticator. Pengguna memindai kode QR yang disediakan oleh layanan tersebut dengan aplikasi Google Authenticator. Mereka akan menautkan akun dan mulai saat itu mereka memerlukan kode aplikasi dari setiap mereka masuk. Kemudian yang ketiga ada Wireshark. Wireshark adalah penganalisis protokol jaringan open source yang paling banyak digunakan di dunia.
Hal ini memungkinkan pengguna untuk menangkap dan memeriksa lalu lintas data yang mengalir melalui jaringan secara real time. Wireshark juga menyediakan tampilan mendalam ke dalam paket data individual, termasuk header dan payload, yang sangat berguna untuk memecahkan masalah jaringan, pengembangan protokol, dan analisis keamanan. 5 fungsi utama Wireshark. Yang pertama, penangkapan paket. Itu menangkap paket data secara langsung dari antarmuka jaringan, Ethernet, Wi-Fi, ataupun lain-lainnya. Yang kedua, inspeksi protokol mendalam, yaitu memahami dan menampilkan detail ratusan protokol dari lapisan fisik hingga aplikasi. Yang ketiga, filter dan pencarian, memungkinkan pengguna untuk memfilter data yang ditangkap berdasarkan kriteria tertentu, misalnya alamat IP, protokol, dan juga port. Yang keempat, analisis lalu lintas, membantu identifikasi masalah jaringan seperti latensi, kehilangan paket atau paket loss, atau koneksi yang tidak biasa. Yang kelima, ada debugging, berguna untuk menguji dan mendebug aplikasi jaringan. Kemudian contoh penggunaan. Di sini terdapat 3 contoh penggunaan. Yang pertama, pemecahan masalah jaringan. Seorang administrator jaringan ingin mencari tahu mengapa koneksi internet di kantor lambat. Mereka menggunakan Wireshark untuk menangkap lalu lintas dan menemukan bahwa ada sejumlah paket besar yang hilang atau bahwa server DNS merespon dengan sangat lambat. Yang kedua, analisis keamanan. Seorang ahli keamanan cyber mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di jaringan. Mereka menggunakan Wireshark untuk menangkap lalu lintas dan mencari pola komunikasi yang tidak normal, seperti upaya login yang gagal berulang kali, transfer data ke alamat IP yang tidak dikenal, atau lalu lintas yang tidak terinskripsi yang seharusnya terinskripsi. Yang ketiga, pembelajaran jaringan. Mahasiswa ataupun profesional IT yang ingin memahami bagaimana protokol jaringan bekerja dapat menggunakan Wireshark untuk melihat secara langsung bagaimana paket TCP/IP, HTTP, DNS, dan lain-lain dikirim dan juga diterima. Yang keempat, BitLocker. BitLocker adalah fitur enkripsi seluruh disk yang terintegrasi dalam beberapa edisi sistem operasi Microsoft Windows Pro, Enterprise, Education. Aplikasi ini dirancang untuk melindungi data dengan mengenkripsi seluruh volume pada hard drive komputer, termasuk sistem operasi dan file pengguna, tanpa kunci enkripsi yang benar. Data di drive yang dienkripsi BitLocker tidak dapat diakses. Terdapat 4 fungsi utama BitLocker. Yang pertama, enkripsi seluruh disk, yaitu mengenkripsi semua data pada volume yang dipilih, termasuk file sistem, file pengguna, dan ruang kosong. Yang kedua, perlindungan dari pencurian data, mencegah akses tidak sah ke data jika perangkat hilang, dicuri, ataupun seseorang mencoba mengakses drive dari sistem operasi lain. Yang ketiga, terintegrasi dengan TPM, bekerja dengan Trusted Platform Module atau TPM di motherboard untuk memverifikasi integritas boot system dengan memastikan tidak ada perubahan tidak sah yang terjadi pada sistem. Yang keempat, mode pemulihan, menyediakan kunci pemulihan yang dapat digunakan untuk mengakses data jika kata sandi atau PIN lupa, atau jika ada masalah dengan boot system. Kemudian ada contoh penggunaan. Di sini terdapat 3 contoh penggunaan. Yang pertama, seorang karyawan membawa laptop perusahaan yang berisi data sensitif untuk mencegah akses yang tidak sah jika laptop dicuri. Departemen IT mengaktifkan BitLocker di seluruh drive laptop. Jika laptop hilang,
pencuri tidak akan dapat mengakses data di dalamnya. Yang kedua, pengguna rumah memiliki PC desktop yang berisi foto pribadi dan dokumen keuangan penting. Mereka mengaktifkan BitLocker pada drive data mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengakses file-file tersebut jika seorang mendapatkan akses fisik ke komputer mereka. Yang ketiga, sebuah organisasi membutuhkan kepatuhan regulasi yang ketat terkait perlindungan data. Mereka menggunakan BitLocker pada semua perangkat karyawan sebagai bagian dari strategi keamanan data mereka. Yang terakhir, yang kelima, Tor Browser. Tor Browser adalah perambahan web gratis dan sumber terbuka yang memungkinkan pengguna menjelajahi internet secara anonim dan aman. Ini beroperasi di atas jaringan Tor atau The Onion Router yang merutakan lalu lintas internet pengguna melalui serangkaian server relawan ataupun node yang didistribusikan di seluruh dunia. Setiap kali lalu lintas melalui node, lapisan enkripsi dilepas, mirip dengan mengupas lapisan bawang, sehingga sulit untuk melacak asal atau tujuan lalu lintas. 5 fungsi utama Tor Browser. Yang pertama, anonimitas IP, yaitu menyembunyikan alamat IP asli pengguna dari situs web yang dikunjungi, membuatnya sangat sulit untuk melacak aktivitas online ke pengguna. Yang kedua, enkripsi lalu lintas. Lalu lintas dienkripsi berlapis-lapis saat melewati jaringan Tor. Yang ketiga, mengakses konten terbatas geo, yaitu memungkinkan akses ke situs web ataupun layanan yang mungkin diblokir di wilayah geografis tertentu. Yang keempat, melawan sensor. Berguna di negara-negara dengan sensor internet yang ketat untuk mengakses informasi yang diblokir. Yang kelima, melindungi dari pengawasan, mencegah ISP, pemerintah, ataupun pihak ketiga lainnya memantau aktivitas penelusuran. Berikut ini adalah contoh penggunaannya. Di sini terdapat 4 contoh penggunaan. Yang pertama, seorang jurnalis investigasi menggunakan Tor Browser untuk berkomunikasi dengan sumber secara aman dan menerbitkan informasi sensitif tanpa mengungkapkan identitas mereka. Yang kedua, penduduk di negara dengan sensor internet yang ketat menggunakan Tor Browser untuk mengakses situs berita, media sosial, ataupun informasi lain yang diblokir oleh pemerintah mereka. Yang ketiga, individu yang sangat peduli dengan privasi online, mereka menggunakan Tor Browser untuk penelusuran sehari-hari, guna mencegah pelacakan oleh pengiklan dan perusahaan data. Yang keempat, peneliti keamanan cyber ataupun ethical hacker dapat menggunakan Tor Browser untuk melakukan penelitian ataupun menguji kerentanan tanpa mengungkapkan lokasi ataupun identitas. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.